UNG Universitas Siliwangi tahun 2022. Untuk rencana aksi 4 ini saya memilih kompetensi dasar 4.8, yaitu mengembangkan hikayat menjadi sebuah cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai hikayat. Berikut adalah videonya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, dilanjutkan dengan mengatakan ayat maulidnya. Cek dulu kehadirannya. Adam, kaliannya semangat. Kalau ibu bilang bulan, jangan tepuk tangan. Kalau ibu bilang bintang, tepuk tangan 1 kali. Kalau ibu bilang matahari, tepuk tangan 2 kali. Hari. Matahari, bulan. Ingat tidak untuk pembelajaran kemarin? Masih ingat apa itu pengertian teks hikayat? Siapa sih yang mendapat? Siapa? Iya, boleh. Cerita hikayat adalah cerita berbahasa Melayu yang berisikan dan kesaktian. Untuk strukturnya, siapa? Yang pertama, siapa? Struktur cerita hikayat itu ada al-taksir, variasi, Arkais. Siapa? Arkais. Apa? contoh kata Iya, contoh kata Arkais. ada sumber mula yang artinya mula-mula. Hari ini kita akan belajar teks hikayat, tetapi dalam kompetensi yang berbeda. Kompetensinya yaitu mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, itu yang kita lakukan adalah menentukan tema, yang menentukan tema cerpen berdasarkan teks hikayat yang telah kita baca. Kita sudah baca teks hikayat apa? Bayan Budiman sudah ya? Indra Bangsawan ya. Nah, hari ini ada satu hikayat lagi yang akan Ibu tampilkan videonya ya. Sudah menentukan tema cerpen, lalu kita membuat sebuah kerangka cerpen, lalu menulis cerpen ya. Di sini Ibu ada lembar observasi peserta didik. Jadi siapa yang aktif berperilakunya baik akan mendapatkan poin gitu ya. Discover learning berarti nanti kita akan ada presentasi kelompok dan presentasi mandiri. Nah, manfaatnya apa kita belajar teks hikayat? Ya. Kita dapat mengaplikasikan ya nilai-nilai yang ada di hikayat dalam kehidupan sehari-hari begitu ya, belajar sedikit-sedikit begitu. Untuk selanjutnya, ada yang sudah bisa membuat cerpen dari hikayat? Kalau ini Ibu sampaikan terlebih dahulu untuk langkah-langkahnya. Sampaikan? Di sini ada langkah-langkah mengembangkan hikayat menjadi cerpen. Ya, jangan keluar dari nilai-nilai yang ada dalam hikayat. Setelah itu baru kita dapat mengembangkan cerpen ya berdasarkan ide atau tema hikayat. Video pertama adalah hikayat, video kedua adalah cerpennya ya. Tetapi antara isi nilai-nilainya itu ada sama karena video kedua itu berdasarkan hikayat dari Batu Menangis. Alisa, hiduplah seorang gadis cantik. Pertanyaan pertama, watak psikologis menurut cerita tadi adalah Nih, bagaimana wataknya? C. Durhaka. Iya, oke, pakai ya. Selanjutnya, pertanyaan kedua, menurut cerita tadi, si gadis tidak mau mengakui ibunya
dia mungkin bakal menyesali perlakuan buruk terhadap ibunya, terus meminta maaf kepada ibunya, lalu menjadi lebih baik dengan akhir hidup bahagia. Kata Safira. Kalau kemungkinan yang B, bagaimana tuh kelanjutan yang B? Ia dinikahi oleh pemuda desa. Bagaimana? Kalau dari Iya, pemuda desa. kalau gadis tidak berubahnya di batu nangis, dia langsung dinikahkan oleh pemuda desa karena parahnya yang sangat cantik sekali. Iya. Jadi pertanyaannya, si gadis berubah jadi batu menangis di akhir cerita. Jika si gadis tidak berubah menjadi batu menangis, yang paling mungkin terjadi adalah tadi yang A betul, yang B betul, yang C sekarang wataknya tetap tidak berubah. Aku Bagaimana? jika si gadis tidak berubah jadi batu menangis, dia wataknya tetap Yang D, ibunya meninggal karena terlalu sedih katanya ada. Ya, bagaimana? Karena ibunya terlalu sedih, tapi selepas ibunya meninggal, anaknya menjadi lebih baik dan menyadari kesalahan. Menyadari gitu ya. Oh, iya. Tanduk. Ya, begitu. Kalian sudah mencoba mengembangkan itu dari hikayat yang sudah ada, dikembangkan begitu. Ya, dengan bantuan tadi A B C D tadi begitu. Ya, nilai apa saja yang terdapat di situ? Ibu tampilkan cerpennya ya dari hikayat yang tadi ya. Ini realitanya di masa sekarang ya. Siap mendengarkan? Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat Indonesia. Terima kasih. Boleh menceritakan keadaan di masa sekarang, tetapi berdasarkan hikayat, ya. Berarti kejutan atau surprise-nya, misalnya datang ini ada surprise-nya di sini ya. Ada yang mengingatkan, yaitu penjaga hati. Ya. Coba kamu dong yang ini yang menceritakan kembali sebelum ini menjelaskan. Siapa yang mau coba? Cerita ini kan? Iya cerita cerpen. Ada seorang anak yang pengen minta uang, ingin minta uang ke orang tuanya, bukan ke orang tua tapi ke ibunya. Karena hikayat menjadi sebuah cerpen. Ya. Ibu buat dulu kelompok ya. Kelompok satu itu ada Andini, ada Fikri. Kan untuk berkelompok. Ayo, ini aja. Siap-siap. Ya, di kelompoknya masing-masing sudah? Sudah. Ya. Yang sudah siap silahkan untuk memindai LKPD-nya di depan ya. Kalau yang tidak bawa gawai boleh di LKPD yang telah Ibu siapkan ya. Waktunya 30 menit untuk mengembangkan hikayat menjadi sebuah cerpen ya. Dalam LKPD tersebut ada tugas kelompok, ada tugas individu. Tugas individu mengembangkan. Untuk yang tugas kelompok silakan berdiskusi. Untuk yang tugas individu silahkan berbagi inspirasi saja. Ya, waktunya 30 menit dimulai dari sekarang.
menggunakan cerpen. 2. Menentukan konflik dan nilai-nilai. 3. Memilih konflik dan nilai-nilai. 4. Menuliskan konflik dan nilai-nilai menjadi cerpen. Lalu yang kelima ada ringkas cerita hikayat dari tema yang telah ditentukan. Yang keenam membuat kerangka cerpen. Yang ketujuh mengembangkan dan menuliskan cerpen sesuai konflik dan nilai-nilai yang telah ditentukan. Nomor 8, menceritakan kembali cerpen di depan. Untuk soal yang kedua, Yaitu memahami isi cerita tersebut dengan baik lalu menentukan nilai-nilai yang terkandung di cerita tersebut. Ya, ketiga menggunakan referensi yang yang lain supaya lebih mudah lagi. Selain itu nilai-nilai. Biar alurnya juga nyambung. Jadi selain nilai-nilai yang tadi sama yang struktur itu, kita kan di struktur kira-kira ada nggak kalau misalnya kita menentukan watak per tokoh? Belum ada kan? Kalau misalnya dari aku pribadi, kalau misalnya aku buat cerpen, itu aku biasanya nentuin watak per tokoh. Gimana sih caranya buat ide itu terus ada? Supaya lebih banyak ide lagi, biasanya suka cari lagi ide-ide dari yang lain, cari referensi cuma dari internet, terus baca-baca lagi. Lalu Apa? apakah dalam pembuatan cerpen harus Iya, kalau jadi cerpennya teh menarik ceritanya tuh enggak. Jadi Ya, coba perhatikan di sini. Di sini ibu mengambil, sudah siap? Ya. Di sini ada sebuah jurnal. Ya, coba perhatikan di sini ada sebuah jurnal. Menulis hikayat dengan menggunakan metode kearifan lokal daerah Balaraja. Nah, yang ibu garis bawahi adalah metode kearifan lokal. Tapi sedikit ada rekaan di situ sehingga cerpen kita dapat menarik, bervariasi begitu. Ada surprise-nya begitu di situ. Ada adegan-adegan yang kearifan lokalnya tapi cerpen begitu. Ya, presentasi yang tugas individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku gak mau tahu uangnya harus ada esok hari. Dan si ibu pun menjawab sembari nangis dan penuh rasa sabar. Astagfirullah, jaga ucapanmu itu nak. Dengan perasaan penuh amarah, anak itu pun pergi meninggalkan ibunya keluar rumah. dan setelah beberapa hari kemudian anak tersebut pergi study tour. Saat di jalan, saat dia mau Ya, kita ke simpulannya. Kalau misalnya kita nggak boleh mengucapkan kata-kata kasar sedikit pun kepada orang tua. Ya, ya. Ada yang mau merefleksikan? Refleksi itu apa yang bisa apa yang udah dimengerti dan belum kan? Iya. Nah, kalau yang udah dimengertinya karena belum tahu dan luas hikayat, jadi kalau kalian udah tahu, Ya, jadi kita baca-baca lagi banyak kayaknya. Ya. Oh iya, di depan ada ini ya, di sini ada oleh-oleh. Sini alamat evaluasinya di sini ya, ke Google Classroom gitu ya, batas tenggatnya boleh besok. Ini untuk melihat apakah mengerti dan paham apa yang disampaikan tentang KD ini ya. Pembelajaran selanjutnya kita akan belajar teks negosiasi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Membaca hamdalah bersama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.